Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita belajar di dalam kitab Yeremia. Pembacaan Alkitab dari Yeremia 40 sampai 42. Tapi secara khusus mari kita belajar di dalam Yeremia pasal 40 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Pada suatu kali Yohanan bin Karea dan semua panglima tentara yang masih berada di luar kota datang kepada Gedalia di Mispa. Dan mereka berkata kepadanya, "Tahukah engkau bahwa Baalis Raja Bani Amon telah menyuruh Ismail bin Netanya membunuh engkau?" Tetapi Gedalia bin Ahikam tidak percaya kepada mereka. Kemudian Yohanan bin Karea berkata dengan diam-diam kepada Gedalia di Mispa, "Baiklah aku pergi membunuh Ismail bin Netanya itu dengan tidak diketahui siapapun juga. Mengapa engkau harus dibunuhnya sehingga semua orang Yehuda yang telah berkumpul di sekelilingmu berserak-serak lagi dan sisa Yehuda itu binasa?" Tetapi Gedalia bin Ahikam menjawab Yohanan bin Karea, "Janganlah lakukan itu. Sebab yang kau katakan tentang Ismail itu adalah bohong." Satu peringatan datang kepada Gedalia yang dipercaya oleh Raja Babel untuk mengepalai negeri Israel yang telah dikalahkan oleh Raja Babel. Raja Gedalia ditetapkan menjadi raja dan dia dipercaya dalam masanya dia untuk mengurus rakyat yang lemah, yang masih ada sisa. Dan bukan hanya itu, orang-orang yang lari dari luar negeri pun datang kepada dia. Orang-orang Israel yang lari pada waktu penaklukan dari Raja Babel, waktu mendengar Raja Gedalia memerintah, mereka kembali. Raja Gedalia begitu sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan bangsa Israel. Tapi peringatan dari Yohanan, sahabatnya, seorang panglima, dia tidak dengarkan. Pada waktu dikatakan oleh Yohanan bahwa Ismail akan membunuh dia, dianggap seperti angin lalu, dan itu sebuah berita bohong. Ini sebuah pelajaran buat kita semua untuk tidak mengabaikan sebuah nasihat. Akibat dia mengabaikan nasihat, Raja Gedalia dibunuh oleh Ismail. Hal yang pertama yang kita bisa pelajari adalah bahwa Tuhan mengirimkan orang-orang di sekitar kita. Kita harus belajar mendengarkan nasihat mereka. Rencana berhasil jika penasihat banyak. Kalau kita tidak mendengarkan nasihat, apa saja yang kita kerjakan tidak berhasil. Dan ingat bahwa Tuhan telah mengirimkan orang-orang di sekitar kita untuk menjaga kita. Ada keluarga kita, ada sahabat-sahabat kita. Jangan abaikan itu. Yang kedua, pelajaran yang kedua yang kita bisa pelajari dari cerita tentang Raja Gedalia yang mengabaikan nasihat Yohanan adalah Raja Gedalia terlalu mempercayai Ismail. Dia tutup mata bahwa Ismail punya niat jahat. Dia terlalu percaya akan bahwa dia berbuat baik, gak mungkin orang berbuat jahat kepada dia. Sikap terlalu percaya itu membuat dia akhirnya terbunuh. Pelajaran buat kita semua, ada sikap juga adalah mencari popularitas. Tanpa sadar, sebenarnya dia sedang gila hormat. Untuk kebaikan, untuk apapun saya berani. Tapi dia tidak memperhatikan dirinya. Itu rasanya bukan sikap yang bijaksana. Demi untuk orang lain berani mempertaruhkan nyawa, tapi tidak berani menjaga dirinya. Dia tidak mampu untuk menghargai dirinya sendiri. Bahasanya seperti itu. Ya, dia tidak mampu untuk menghargai dirinya. Udah tahu ada ancaman. Tapi dia terus aja mengatakan bahwa itu berita bohong. Sampai Yohanan bilang bahwa akan dibunuh oleh Ismail. Dikatakan Yohanan itu kamu berita bohong itu. Terlalu percaya diri sampai lupa akan adanya ancaman buat dirinya. Ini jadi pelajaran buat kita kalau kita mengasihi sesama kita. Jangan lupa kita harus mengasihi diri kita sendiri. Tuhan Yesus katakan, "Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Tidak mungkin kita bisa mengasihi sesama kalau kita tidak bisa mengasihi diri kita. Yang ada adalah kita tidak menghargai kasih sayang Tuhan terhadap diri kita sampai kita mengorbankan hidup kita buat orang lain. Padahal Tuhan sendiri mengorbankan nyawanya buat kita. Karena kita terlalu abai terhadap diri kita, terlalu peduli kepada orang lain. Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Ada banyak orang terlalu banyak pelayanan sampai mengabaikan dirinya, kesehatannya, terlalu banyak bekerja, mengabaikan dirinya, mengabaikan kesehatannya, mengabaikan keluarganya. Tuhan tidak mau seperti itu. Pelajaran yang kedua adalah
bagaimana kita harus memperhatikan diri kita. Ya, tadi memperhatikan nasihat, kemudian memperhatikan diri kita. Bagaimana kita harus menjaga nyawa kita. Dan yang terakhir adalah misi Tuhan di dalam hidup kita. Jangan sampai karena ingin menjadi dewa penyelamat, mencari popularitas, sampai kita lupa untuk menjaga misi Tuhan di dalam hidup kita. Yeremia sendiri sampai mendampingi Gedalia untuk menggembalakan umat Israel. Memimpin bangsa Israel yang saat itu masih sisa orang-orang lemah dan orang-orang buangan yang kembali. Tapi Gedalia tidak mengabaikan nyawanya. Tidak memperhatikan nyawanya. Tuhan mau kita memperhatikan misi Tuhan dalam hidup kita, menjaga diri kita, sehingga misi Tuhan boleh terlaksana. Jangan kita tersandung oleh karena popularitas, ambisi, nafsu, hal-hal yang ada di sekitar kita, harta, kekuasaan yang membuat kita lupa akan misi Tuhan dalam hidup kita. Ada satu perasaan di dalam diri Gedalia yang kita harus uji. Jangan sampai membela sesama tapi tidak menjalankan misi Tuhan. Sampai nyawanya sendiri dikorbankan karena mengabaikan nasihat, mengabaikan suara hatinya, mengabaikan suara Tuhan dalam hidupnya, mengabaikan orang-orang yang mengasihi Dia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua melalui pelajaran hari ini. Bagaimana Tuhan mau pakai kita lebih lagi, mari kita belajar untuk bisa lebih menghormati diri kita. Tuhan Yesus menolong kita.